Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal, Tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Terakhir sudah masuk dalam tafsir surah Al-Kautsar. Setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayatnya, kata penulis di sini menyebutkan surah Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata beliau, imtanallahu azza wa jalla ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala lah inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kepada beliau dan diinformasikan kepada beliau mengenai nikmat ini. Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar kata beliau wa huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah nama sungai di dalam surga. Nama sungai di dalam surga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sungai-sungai di surga ini, sebagian dari sifat-sifatnya. Bahwa sungai di surga itu mengalir di atas di atas dataran yang lurus, bukan seperti syak ya. Nah, tidak seperti sungai-sungai di dunia yang mengalir di tanah yang lebih rendah dibandingkan dari tanah-tanah di sekitarnya. Nah, jadi mengalir di atas permukaan tanah yang lurus begitu. Kemudian disebutkan dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seingat saya dari sebagian ulama bahwa air atau arus sungai di surga ini bisa berubah-ubah tergantung keinginan penghuni surga. Ya, maka Al-Kautsar ini sungai yang dimiliki atau dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu yaskhubu mizaban yasubbani fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah, fi arasatil yaumil qiyamah. Dari sungai di surga inilah, dari Al-Kautsar inilah yaskhabu mizaban, ada dua mizab, dua saluran air ya. 6 dari sungai Al-Kautsar turun mengalirkan air ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di pelataran hari kiamat, yakni di padang mahsyar. Makanya sebagian penafsiran mengatakan Al-Kautsar ini adalah haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Al-Haud adalah nama sungai. Ya, nama sungai di surga. Dan ini tidak ada pertentangan ya, tidak bertentangan, karena memang airnya berasal dari Al-Kautsar di surga, sehingga bisa juga dikatakan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Al-Kautsar, karena airnya memang berasal dari sana. Jadi airnya air surgawi. Maka di sini selain menetapkan surga dan menetapkan sungai, ayat ini juga dijadikan pendalilan oleh para ulama untuk menetapkan adanya telaga pada hari Nabi, pada hari kiamat di padang mahsyar ya, yang dimiliki oleh para anbiya. Semua nabi itu memiliki telaga, yang mana setiap umat mereka masing-masing setelah bangkit dari kubur, ya tentu saja umatnya yang paling lama dalam kubur ya umatnya Nabi Adam, paling lama. Yang paling cepat dalam kubur ya umatnya Nabi Muhammad SAW yang paling belakang. Ya. Setiap umat ketika bangkit dari kubur, mereka semua akan berjalan
menuju ke telaga nabinya masing-masing. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang telaganya paling banyak didatangi. Paling banyak didatangi. Ya, karena umat beliau yang paling banyak. Kemudian di sini terkait dengan masalah akidah dan menetapkan adanya telaga di pelataran hari kiamat di padang mahsyar, ini termasuk dari rukun, salah satu rincian rukun iman kepada hari akhirat. Jadi ketika dikatakan mengimani hari akhir, yakni mengimani semua kejadian yang ditetapkan dalam Quran atau hadis yang sahih, mulai dari sejak seorang meninggal, masuk alam barzakh sampai berakhir di surga atau neraka. Ini semua masuk dalam rentetan keimanan kepada hari akhir, termasuk telaga ini. Makanya hampir-hampir tidak ada satupun buku-buku akidah yang menyebutkan, membahas tentang rukun iman, terutama yang menengah ke atas, yang ketebalannya menengah ke atas ya, kecuali menyebutkan telaga ini, bahwa Nabi SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umat beliau. Ciri telaga ini disebutkan panjang lebarnya bentuknya persegi. Bentuknya persegi, kotak ya, bukan persegi panjang, tapi persegi, panjang dan lebarnya sama. 1 bulan perjalanan. Jadi panjangnya itu seperti berkendara dengan onta 1 bulan, lebarnya pun demikian. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW memberikan pendekatan dari Madinah sampai di sini, dari sini sampai kota ini. Ya, kurang lebih itu kota-kota ditempuh dalam jarak 1 bulan perjalanan. Ya. Kemudian disebutkan airnya ini ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Nah, kemudian abyad minal al-laban, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu syurbah lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum 1 kali minum, maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita minum di telaga tersebut tidak akan haus lagi seterusnya, terus kenapa orang dalam surga masih minum? Kenapa orang di dalam surga masih minum? Dalam sejumlah ayat Al-Quran disebutkan minuman mereka begini, minuman mereka ini dilayani oleh bidadari dan seterusnya. Kalau memang tidak haus lagi, mengapa dalam surga orang masih minum? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa minumnya manusia di surga bukan karena kehausan. Karena dalam surga tidak ada lagi yang namanya haus. Enggak ada haus, enggak ada lapar. Jadi makan dan minumnya orang dalam surga bukan karena butuh makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum, lapar, haus, enggak. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini murni makan dan minumnya kenikmatan saja, bukan karena butuh kepada makan dan minum, ya. Maka siapa yang minum dari telaga Nabi SAW tidak akan haus selamanya. Ya. Adapun makan minumnya di surga itu bukan karena lapar dan haus. Kemudian disebutkan bahwa di pinggir telaga tersebut ada aniyah, ya, bejana-bejana untuk minum. Dikatakan dalam riwayat kanujumis sama, bagikan bintang-bintang di langit. Maka diperumpamakan telaga ini atau gelas-gelasnya ini untuk minum diperumpamakan seperti bintang di langit. Dalam hal apanya? Kata para ulama dari 2 sisi. Dari sisi banyaknya dan dari sisi keindahannya. Jadi gelas-gelas untuk minum tersebut jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Ya, wallahu a'lam, tidak akan ngantri. Ya, tidak akan gantian karena banyak tempat-tempat minumnya gelasnya. Dan juga keindahannya bagaikan bintang di langit. Ini sebagian dari atau ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebagian hadis tentang telaga beliau. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah SAW, dan sangat merugi orang yang tidak minum darinya. Tentu saja yang bukan umat Nabi Muhammad SAW, ya, tidak akan minum darinya. Apakah dia memang orang yang ingkar kepada syariat Nabi SAW, ataukah dia punya Nabi sendiri, kan begitu? Ya, minumnya di telaganya orang Nabinya sendiri.
Tapi yang menjadi masalah adalah ada sebagian muslim yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan minum padahal dia muslim. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang diusir ada beberapa jenis orang, atau ada lafaz hadis yang global yang bisa mencakup sejumlah orang, beberapa jenis orang. Dalam sebagian riwayat dikatakan sahabatku ketika mereka mendekat tiba-tiba malaikat menghalau, jangan datang ke telaganya Muhammad, dilarang. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa diusir itu sahabatku? Maksudnya sahabat di sini adalah beliau kenal orang itu ketika beliau masih hidup. Beliau tahu ini orang beriman kepada saya, kepada Allah, kepada Rasulullah ketika masih hidup. Maka kata, kenapa diusir? Maka malaikat berkata apa? Mereka ini murtad sepeninggal kamu. Dan memang ada sebagian orang yang murtad meninggalkan Islam ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Mereka berpikir Nabi itu namanya Nabi tidak mati. Ya, namanya tidak mati. Pas Nabi mati, Nabi SAW meninggal, mereka murtad. Ada yang memang orang munafik aja, memang dari awal munafik, orang kafir, cuma disembunyikan kekafirannya. Pas Nabi SAW meninggal ya kelihatan aslinya. Ya. Ada juga orang-orang yang kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang masuk Islam hanya gara-gara takut atau mungkin euforia atau yang semacamnya, ikut-ikutan. Ketika Nabi SAW wafat, ya sudah. Jadi ada orang-orang yang Nabi SAW kenali ketika beliau masih hidup, ini orang Muslim. Ketika beliau meninggal, ini orang murtad. Maka beliau pun mengatakan, kenapa dia diusir? Dia sahabatku. Maka Nabi SAW dikatakan oleh malaikat, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka murtad. Ya. Dan juga di antara orang-orang yang diusir adalah semua orang-orang yang mengadakan kedustaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka munculkan sepeninggalmu. Yani memunculkan akidah-akidah yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Walaupun mereka masih muslim, tapi mereka meyakini keyakinan ya yang bid'ah dalam Islam, maka mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Di sana ada orang Khawarij yang muncul di bibitnya sudah muncul di zaman Nabi SAW, membesarnya di zamannya Utsman bin Affan, yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini takfiri. Mereka inilah yang menjatuhkan Ali bin menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada kaum Syiah Rafidah, mereka yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib dan putra beliau Husain. Ya, yang mereka sebagian di antara mereka yang ekstrim mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan juga Ali bin Abi Thalib lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Ini semua pemahaman yang menyimpang. Ada muncul di zaman sahabat, muncul sekte yang namanya Qadariyah. Mereka mengatakan Allah belum tahu sebelum terjadi, nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Ya. Mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sampai di zaman-zaman setelahnya, ya, kemudian di akhir masa tabi'in muncul kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada nama-namanya. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat sama sekali. Allah itu ada saja tapi tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Yang kemudian diwarisi oleh kaum seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat-sifat sama sekali, dan seterusnya dari mereka yang mengingkari, yang meyakini akidah yang menyimpang tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka ini walaupun masih kaum muslimin, semuanya masih muslim, tapi mereka memunculkan keyakinan ya yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau menyebutkan sababun nuzul surah Al-Kautsar. Wa fi sahih Muslimin an Anas radhiyallahu anhu annahu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum baina adhurina. Ya. Baina biasa juga disebut bainama. Ya. Bainama ini sama. Ketika Rasulullah SAW pada suatu hari duduk-duduk di tengah-tengah kami, bersama kami. Ya. Dan ini tidak sulit kita akan dapatkan dalam hadis di mana disebutkan Nabi SAW duduk bersama kami, berjalan bersama kami di pasar, bersama kami.
Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat, baik beliau sebagai kepala negara kepada rakyatnya, atau seorang nabi kepada umatnya, atau kepada seorang guru bagi muridnya. Tidak ada sekat, tidak ada jarak, dan para sahabat pun tahu mendudukkan, ya. Bagaimana mendudukkan Nabi SAW walaupun mereka bersama Nabi SAW bersama mereka, berbaur bersama mereka, ngobrol dengan mereka, kadang bercanda dengan mereka. Mereka tetap menjaga adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilfa'atan. Ketika Nabi SAW di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau menunduk begini, ya, sejenak, ilfa'atan, tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Setelah itu beliau angkat kepalanya tersenyum. Beliau tersenyum. Jadi ketika nunduk itu beliau menerima wahyu, dan wahyu itu kabar gembira. Makanya pas dia angkat kepalanya, dia tersenyum terhadap wahyu yang baru turun itu. Maka ditanya, faqulna ma abhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat Anda tersenyum wahai Rasulullah? Di sini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya ekspresif. Ya, beliau sangat ekspresif. Tidak ada sifat nifak, kemunafikan dan kepura-puraan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau nggak suka dengan sesuatu diperlihatkan di mukanya. Beliau kalau senang dengan sesuatu kelihatan dari mukanya. Ya. Beliau tidak pernah pura-pura senang padahal tidak. Ya. Dia tidak suka dengan sesuatu terus beliau perlihatkan muka kayak senang, enggak. Ya. Sifat bertolak belakang, ya, walaupun tidak sepenuhnya dilarang seperti itu ya. Cuman kan bagaimanapun ada bentuk. Kalau kita bilang kasarnya ada bentuk kemunafikan. Nabi SAW tidak sama sekali. Ya. Tidak pernah beliau bersikap kalau kita bilang ya basa-basi untuk menyenangkan orang lain. Kalau orang itu salah ya salah. Ya. Dan banyak hadis para sahabat mengatakan tiba-tiba wajah beliau merah. Nah, lagi marah ini kelihatan. Dan dalam riwayat lain disebutkan kami tahu kalau Nabi SAW marah. Kami tahu, walaupun beliau diam, kami tahu dari wajahnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ekspresif dalam apa yang beliau rasakan gitu, ya, dan tidak kemudian menampakkan apa yang berkebalikan dari apa yang beliau rasakan. Ya, beliau orang yang sangat jujur sekali. Ya, tidak hanya dalam ucapan, tapi juga dari gestur tubuhnya, raut wajahnya sangat jujur. Apa yang di dalam itu yang beliau nampakkan, tidak sebaliknya. Apa yang membuat Anda tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan satu surah kepadaku. Ya. Tentu saja yang membawa ini adalah Jibril. Ya. Apa surah itu? Faqara'a, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Nabi SAW, surahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, berbawakan Al-Kautsar. Ini merupakan dalil dari Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari semua surah dalam Quran. Karena lihat ini, ketika turun Al-Kautsar, turun juga basmalahnya. Surah apa ya Rasulullah yang turun? Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan basmalah ayat yang pertama dari surah Al-Kautsar. Ya. Dan basmalah merupakan ayat yang pertama dari semua surah dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kecuali satu surah, yaitu surah Taubah. Surah Taubah. Hanya surah Taubah yang tidak ada basmalah di depannya. Karena itulah para fuqaha berbeda pandangan mengenai apa hukum membaca basmalah ketika membaca surah Taubah. Ibnu Hajar rahimahullah Al-Haytami mengatakan membaca basmalah di awal surah Taubah hukumnya haram. Dan membaca basmalah di tengah-tengah Taubah, misalnya ada orang baca surah Taubah tapi bukan dari awal, dari tengah-tengah, atau dari ayat kedua, dari ayat ketiga, pokoknya bukan dari awal, terus dia baca basmalah, hukumnya makruh. Adapun selain dari surah Taubah,
maka disyariatkan membaca basmalah di awalnya. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja kalau seorang membaca dari tengah-tengah, bukan dari ayat yang pertama, kalau di dalam sholat tidak disunnahkan membaca basmalah. Misalnya baca amma langsung pada ayat innal muttaqina mafaza, maka ini tidak disunnahkan membaca basmalah karena bukan dari awal ayat. Itu kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat walaupun baca dari tengah tetap disunnahkan baca basmalah. Walaupun bukan dari awal sholat tetap disunnahkan baca basmalah kalau di luar sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi surahnya adalah kata beliau bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, wajar beliau tersenyum. Ini kabar gembira untuk beliau. Kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Karena itulah salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sungguh yang membencimu dialah yang terputus. Ini surat mengandung apa? Janji dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW berupa apa? Pahala khusus berupa sungai di surga, dan juga terdapat apa? Penguatan kepada Nabi SAW dalam berdakwah bahwa siapapun yang memutuskan hubungan denganmu, yang memutuskan agama hubungan dengan agamamu, meninggalkan agamamu, justru dialah yang terputus, bukan kamu yang diputuskan. Iya. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya, "Atadaruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata beliau, al-kautsar adalah fa innahu nahrun wa'adani rabbi azza wa jalla. Al-kautsar ini adalah sungai yang Tuhanku azza wa jalla janjikan untukku. Alaihi khairun katsir. Pada sungai tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kemudian beliau bersabda, huwa haudun, huwa haud. Al-kautsar juga adalah telaga. Jadi beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Al-kautsar adalah surga. Terus al-kautsar adalah sungai di surga. Setelah itu beliau mengatakan, ia juga adalah telaga. Maka tidak ada pertentangan. Dua-duanya dinamakan al-kautsar karena air di telaga berasal dari mana? Dari surga. Karena itulah jangan kita berpikir bahwa telaga Nabi Muhammad SAW ada di bumi yang sekarang kita injak. Enggak. Jelas ya? Pada mahsyar itu bukan bumi yang kita injak sekarang, bukan. Karena di padang mahsyar ada telaga, iya kan? Di padang mahsyar ada telaga yang turun mengalir padanya air surgawi yang sangat suci, yang tidak akan mungkin bersentuhan dengan bumi kita yang kotor, tidak mungkin. Sudah banyak dosa, pertumpahan darah, kesyirikan, ya, tidak akan mungkin surga, barang-barang surgawi seperti itu bersentuhan dengan bumi yang kotor seperti itu. Makanya pada mahsyar bukan berada di bumi kita sekarang yang kita injak ini. Kenapa? Karena bumi yang kita injak ini hancur, tidak tersisa, pada hari kiamat hancur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengganti dengan bumi yang lain. Ya, dengan bumi yang lain. Langit yang di atas kita juga hancur, tujuh lapis ke atas ini hancur semuanya. Ya, berguguran semuanya, digulung oleh Allah Ta'ala satu persatu. Satu persatu langit itu digulung oleh Allah dan digantikan dengan langit paling tinggi, yaitu arsy-Nya, arsy Allah Ta'ala. Jadi di atas kita pada hari kiamat itu langsung arsy, enggak ada lagi langit-langit yang kita lihat sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit juga diganti dengan langit yang lain. Maka pada mahsyar nanti ada di bumi yang baru tersebut. Kemudian dikatakan wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar juga adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul nujumis sama. Jumlah benjananya seperti jumlah bintang. Aniyatuhu adadan nujum. Jumlah benjananya seperti jumlah bintang-bintang.
Fayuhtalajul 'abdu minhum. Kemudian ketika ada umatku yang datang, sebagian di antara mereka ada yang diusir, dihalangi, tidak boleh mendekat ke telaga. Fa aqulu rabbi innahu min ummati, wahai Tuhanku, dia itu umatku, kenapa diusir? Dari mana beliau tahu itu umatnya? Beliau kan tidak pernah ketemu semua umat beliau. Tentu saja melalui apa? Tanda-tanda. Di antara tanda-tanda yang paling nampak adalah cahaya di muka, di tangan, sampai siku dan kaki karena wudu. Nah, ini di antara tanda-tanda. Maka beliau kenali orang ini sebagai umat beliau. Kenapa diusir? Rabbi innahu min ummati, dia umatku, kenapa dilarang? Fa yaqul ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia munculkan, ada-adakan sepeninggal. Ya. Tapi ini terkait dengan sababun nuzul surah ini sekaligus penafsirannya, ya, sekaligus penafsiran. Dan ini adalah cara yang terbaik, cara kedua yang terbaik dalam menafsirkan Quran. Cara pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ini cara yang paling kuat, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, baik di qiraah yang sama atau di qiraah yang berbeda. Di tingkatan kedua adalah menafsirkan ayat dengan hadis. Seperti yang disebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Kautsar sendiri dengan sabda beliau. Kemudian, walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala menyebutkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yang namanya nikmat kamu harus syukuri wahai Muhammad. Ketika disebutkan nikmatnya, amarahu bisyukriha. Beliau memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmatnya. Tatkala Al-Kautsar ini adalah nikmat terbesar karena dikatakan sungai dalam surga. Berarti apa? Lebih dari surga, karena sudah ada di dalam surga, ada sungai lagi. Ketika dikatakan sungai dalam surga, surganya otomatis, kan begitu. Maka ini nikmat yang besar. Lantas disuruh bersyukur oleh Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Tentu saja cara bersyukurnya ini yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala merupakan cara bersyukur yang paling besar. Makanya disebutkan cara bersyukur dengan mengerjakan ibadah badaniyah yang zahir, yang paling afdal, yaitu salat. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat selain dia mengampun dosa, menjadi sebab penggugur dosa, ia juga merupakan cara terbesar dalam mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ya, maka kalau ada orang habis bikin dosa terus pergi sholat sunnah, sholat taubat, disyariatkan. Habis bikin dosa, istighfar, langsung pergi wudu, sholat. Maka demikian pula sebaliknya, kalau seorang mendapatkan nikmat, pergi sholat, minimal sujud syukur. Minimal sujud syukur. Nah, karena sujud syukur itu dalam bab fikih diikutkan hukumnya sama seperti sholat. Makanya sujud syukur tidak boleh kalau tidak pakai wudu, harus wudu. Sujud syukur itu harus wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Ya, tidak sah sujud syukur kalau tidak menghadap kiblat, karena sama seperti sholat hukumnya. Karena sebagian kaum muslimin, alhamdulillah, niat mereka bagus, ya, tapi karena belum belajar hukum-hukumnya ya begitu. Sujud syukur di pinggir lapangan, tidak wudu, ya, tidak menghadap kiblat, kelihatan pahanya sedikit, terlihat auratnya kan tidak sah gitu. Ya, apa niatnya bagus, ada dapat pahala dari niatnya, tapi sujud syukurnya tidak sah, kan begitu. Ya. Jadi sebagaimana orang habis bikin dosa sholat, maka cara mensyukuri nikmat yang baru didapatkan juga dengan sholat. Sholat wajib atau sholat sunnah? Iya. Apa makna fashalli li rabbika wanhar? Salatlah hanya untuk Tuhanmu. Iya. Salatlah hanya untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ai akhlis salataka kullaha li rabbik. Murnikan, ikhlaskan salatmu semuanya untuk Tuhanmu. Karena itulah disunnahkan bagi seorang ketika sebelum sholat, ya, wajib berniat, tapi disunnahkan memunculkan dalam niatnya bahwa saya sholat untuk Allah Ta'ala.
Kadang-kadang kita sholat saja, karena sudah menjadi rutinitas. Kadang kita lupa sholat kita itu ngapain, kita untuk apa. Makanya selalu diingatkan oleh para ulama, setiap takbir munculkan dalam hatimu, ini sholat lillahi ta'ala, ini untuk Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dia sadar betul bahwa sholat ini yang dikerjakan dia peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah ta'ala, sehingga itu akan membantu dia khusyuk dan berjaga-jaga jangan sampai lalai dari sholatnya. Maka murnikanlah, ikhlaskanlah semua sholatmu yang kamu kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, ikhlaskan semuanya hanya untuk Tuhanmu. Waj'al dzabhaka lahu wa 'ala ismihi wahdah, dan jadikan sembelihanmu, ya, baik sembelihan yang wajib maupun sembelihan yang sunnah, dari hewan yang besar seperti onta sampai yang paling kecil misalnya seperti ayam, jadikan semuanya sembelihanmu lahu, hanya untuk Allah dan atas namanya semata, atas nama Allah semata. Yang dimaksud dengan atas nama Allah, yakni jangan menyembelih selain Allah, kepada selain Allah. Jangan menyembelih untuk penghuni untuk penghuni kuburan, jin-jin. Jangan menyembelih untuk penghuni sungai. Jangan menyembelih untuk keberhasilan kepalanya ditanam di proyeknya, ya, dengan tujuan agar selamat. Ini semua kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Menyembelih hewan baru kasih makan orang atau dibagi-bagikan, baru dikirimkan padanya untuk orang meninggal, tidak ada masalah. Itu ibadah. Sepakat para ulama, ya, akan sahnya ibadah harta dikirim kepada orang sudah meninggal padanya, tidak ada masalah. Jadi bukan dia menyembelihnya untuk Allah, tapi kemudian dagingnya apanya dikasih ke orang disedekahkan. Menyembelihnya untuk Allah, tidak ada masalah. Iya. Jadi dimaksud wa 'ala ismihi wahdahu, yakni menyembelihnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun menyembelih dengan membaca basmalah, ini saya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Iya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Baik. Jadi kalau ada saudara kita menyembelih lupa baca basmalah, sudah, ya, itu sunnah. Ya. Dan itu yang merupakan pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang diajarkan, ya, di pesantren sebagai mazhab Syafi'iyah, hukum membaca basmalah sebelum menyembelih sunnah. Ya. Jelas sampai sini? Karena yang dimaksud jangan menyembelih, ya, dengan selain nama Allah, yang jangan menyembelih untuk berhala, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan wajibnya. Mengatakan apa? Wajibnya. Ya, jadi kalau saudara kita tidak tahu apa-apa atau belum belajar, belum ini, belum itu, terus dia bilang saya lupa basmalah, ya sudah. Basmalah sunnah. Ya. Ada pendapat ulama seperti itu, ikuti saja, daripada kalau kamu mengatakan haram terbuang misalnya ininya, ayamnya tidak, ya. Ada pendapat ulama dan itu pendapat yang mu'tabar, itu pendapat yang bisa diikuti. Ya. Wa khassa hataini al-ibadataini bidzikri li fadlihima. Hasan belum pernah kan? Kalau menyembelih lupa basmalah. Bolong wajib itu. Bolong. Protes yang punya hewan kalau. Ya. Nah, kenapa cuma dua ibadah ini yang disebutkan? Kan cara bersyukur itu banyak. Kenapa atau apa hikmahnya Allah menyebutkan salat dan menyembelih? Kenapa bukan salat dan zakat, salat dan haji, salat dan puasa? Padahal ini rukun Islam ini. Sementara menyembelih tidak masuk dalam penamaan rukun Islam, ya kan? Ya, tidak masuk dalam penamaan rukun Islam. Menyembelih ibadah besar, tapi tidak masuk dalam jajaran penamaan apa? Rukun Islam. Kenapa salat digandengkan dengan menyembelih di sini? Sebagai bentuk kesyukuran. Kata beliau, wa khassa hataini al-ibadataini bidzikri li fadlihima. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini karena keutamaan sholat dan menyembelih. Ya, sholat itu adalah ibadah badan yang paling utama dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling utama.
Ya, sebagaimana sholat adalah ibadah badan yang paling utama, maka menyembelih adalah ibadah harta yang paling utama. Ini kalau kita berbicara secara umum ya. Misalnya, saya punya uang 2 juta ini. Yang mana lebih utama? 2 jutanya saya sumbangkan atau 2 jutanya saya berikan kambing baru saya sembelih untuk Allah baru saya bagi-bagikan? Lebih utama, dua-duanya utama. Langsung saya sumbangkan 2 juta atau saya berikan kambing baru saya sembelih baru saya bagi-bagi. Yang mana lebih utama? Ya menyembelih. Karena kalau sedekah selesai masalah, kan? Selesai, pahalanya dapat langsung. Tapi kalau menyembelih itu banyak ibadah di dalamnya, ya kan? Kita beli hewan, terus ada ibadah sembelih di dalamnya, terus ada zikir di dalamnya, kemudian ada apa? Membagi-bagikan harta membagi-bagikan makanan. Jadi amalannya lebih banyak. Ya. Karena itulah ibadah menyembelih. Ini kalau sama-sama sunnah ya. Menyembelih yang sunnah lebih utama dibandingkan sedekah sunnah. Karena Allah sebutkan di sini, salat dan menyembelih. Salat sebagai wakil dari ibadah-ibadah badan dan menyembelih sebagai wakil dari ibadah-ibadah harta. Sebagaimana salat adalah ibadah badan paling utama, menyembelih adalah ibadah harta paling utama. Iya, wallahu a'lam bissawab. Kenapa dua ibadah ini yang disebutkan? Karena keutamaan dua ibadah ini. Bagaimana keutamaannya? Fas-salatu tatadammanu khudu'ul qalbi wal jawarihi lillah. Tatadammanu khudu'al qalbi wal jawarihi lillah wan nahru yatadammanu taqarruba ilaihi bisafqid dami minan nahairil mustamili ala samahatin nafsi bil mal. Salat itu terkandung ketundukan hati dan anggota tubuh kepada Allah. Anggota tubuh diam, tidak boleh bergerak. Bergerak 3 kali berturut-turut batal salatnya. Diam, tidak boleh bergerak. Ya, seperlunya saja kalau dibutuhkan. Itu pun tidak boleh 3 kali berturut-turut. Jadi hatinya tenang, anggota tubuhnya tenang juga, diam. Sementara menyembelih terkandung pendekatan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah dari hewan-hewan yang disembelih, yang di dalamnya terkandung apa? Kelapangan jiwa untuk mengeluarkan harta, pengorbanan. Ya. Ini terkait dengan keutamaan dua ibadah ini. Tsumma dzakara min minnatihi alaihi aidan khasara syanihi. Setelah itu Allah juga menyebutkan keutamaannya yang lain kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kabar buruk bagi orang yang memutus hubungan dengan Nabi SAW, bahwa mereka orang yang merugi. Faqal inna syani'aka ay mubghiruka huwal abtaru al maqru'u min khair. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar, yakni yang terputus dari semua kebaikan. Ya, memutus dari semua kebaikan. Ya. Dan tentunya terputusnya seorang dari kebaikan ya berbanding lurus dengan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin besar bencinya kepada Islam, kepada agama Nabi SAW, semakin jauh juga dari apa? Terputus dia dari kebaikan. Karena itulah di antara pembangkang Islam membenci syariat Nabi SAW. Karena membenci syariat Nabi sama seperti membenci Nabi ketika beliau masih hidup. Ketika beliau meninggal, yang ada tinggal syariat beliau. Maka membenci syariat Islam ini pembatal keislaman. Memutuskan dia dari semua kebaikan, di mana sumber dari semua kebaikan adalah agama Islam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Maka membenci Nabi SAW ketika beliau masih hidup ini hukumnya kekafiran, kekufuran. Bahkan berburuk sangka kepada Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh. Bersangka kepada Nabi SAW itu bisa mengantarkan kepada kekufuran kalau tidak merupakan kekufuran. Tidak boleh orang berpikir macam-macam tentang Nabi SAW. Di zaman sekarang ada sebagian Muslim yang belum pernah belajar sirah nabawiyah sama sekali, sudah seenaknya menghukumi kehidupan Nabi SAW. Ya, yang mana beliau hanya mengikuti dalam garis sisi kehidupan beliau ya adat istiadat bangsa Arab ketika itu. Sama kita di Indonesia tidak punya adat istiadat. Ya, kan begitu. Kan orang yang bodoh tidak pernah belajar kebudayaan Indonesia, dari luar datang ke Indonesia, lihat budaya Indonesia, dicela-cela kok begini. Beda budaya kita. Sama juga orang-orang Indonesia, orang-orang Barat tidak belajar dengan baik, tidak paham bagaimana budaya Arab 15 abad yang lalu. Dia pakai kacamata modern memandang peradaban 15 abad yang lalu.
Ini kan tidak adil. Ya. Jauh sekali. Kalau kamu mau memandang kebudayaan Arab ketika itu, pandang dengan kebudayaan Persia, Romawi 15 abad yang lalu juga. Bandingkan seperti itu. Dan kita lihat perbandingannya. Siapa yang lebih baik? Ya. Itu pun kita tidak mengatakan budaya modern lebih baik dibandingkan budaya Arab zaman dahulu. Dan kita juga tidak mengatakan semua budaya Arab dahulu baik. Enggak. Ya. Tapi intinya di sini adalah tidak boleh seorang kemudian menghukumi apa sesuatu yang dia tidak ketahui, ya, yang dia tidak kenal, yang dia tidak belajar sama sekali. Kemudian dia seenaknya berkomentar tentang Nabi SAW atau sirah kehidupan beliau SAW. Macam-macam tuduhannya. Masalah beliau menikah dengan Aisyah masih umur 6 tahun, 9 tahun, beliau ini. Jangankan 15 abad yang lalu, kita 1 abad 2 abad yang lalu, ya, orang tua kita kayak kita mungkin ada yang menikah usia muda juga. Saya kira ada. Jadi itu hal yang tidak adil dalam menilai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit terkait dengan surah Al-Kautsar. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.